Halo semuanya. Yes, yes. Ada di depan, boleh ditutup. Iya, hari ini ada yang tahu hari ini hari apa? Hari apa? Oh, hari Senin. Hari Senin hari ini kita mau membuat kesepakatan. Ayo. Kesepakatan apa ya? Kesepakatan untuk keyakinan kelas kita. Nah, untuk keyakinan kelas kita, biar kelas kita tambah tertib ya. Tambah oke. Kira-kira nih keyakinan kelas kita apa aja ya? Apa kan? Iya, boleh kecil. Ayo kelas kita biar tambah disiplin kan. Apa ya? Yang pertama ayo. Kalau belum masuk kelas kita ngapain? Biasanya orang-orang belum masuk kelas ngapain dulu? Ngapain kita? Kita ngapain? Ya, jadi kita kesepakatan. Iya, betul guys. Oke, kita bikin kesepakatan lagi, kita bikin keyakinan lagi ya. Nah, kira-kira nih setelah melakukan kegiatan itu kan banyak tuh, ada kajiannya berserakan, rayonnya berantakan, mainannya juga berantakan. Coba kita cobain ya. Oke, nih buku kita banyak. Beres kan? Ya, sepakat tidak? Oke, iya. Sama lagi ya. Sampah pada tempat. Tadi kalau di dalam kelas ada sampah, anak buang mana? Buang sampah ya. Sepakat? Oke. Kalau sama-sama teman, boleh kita saling saya enggak? Kalau sama temannya enggak boleh musuh. Enggak boleh berat. Jangan guru juga saling saling. Saling sama teman. Ya, sama guru. Sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabiun. Ya Bun. Kepada Ibu Rita Agustina selaku TKPKK Sumber Agung yang saya hormati, kepada Dewan Guru dan para tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di TKPKK Sumber Agung tanpa adalah suatu apapun. Kedua kalinya di sini saya sebagai pembawa acara. Di sini kita akan melakukan diskusi tentang diseminasi penyerapan budaya positif. Semoga ibu guru dan para tamu undangan bisa menyimak dan mengambil ilmunya ya Bu ya, untuk meningkat acara. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin dimohon berdiri.
sekaligus memaparkan materi yang berjudul diseminasi penyerapan budaya positif. Kepada Ibu Nita, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator atau pembawa acara atas waktunya ya Bu. Di sini saya mau menyampaikan, karena saya di sini sebagai CGP sekaligus kepala sekolah, saya rangkum aja ya Bu sambutannya. Sekalian saja ya Bu, terima kasih kepada ibu-ibu semua atas kehadirannya di TKPKK Sumberagung pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Saya selaku kepala sekolah mohon maaf kepada ibu-ibu semua apabila saya dalam memberikan menyambut dan memberikan tempat kurang berkenan di hati ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini double job ya Bu. Ya. Ya, Bangro ya Bu ya. Di sini saya tidak mau menggurui ibu-ibu, kita belajar bareng ya Bu. Saya punya di sini kebetulan dapat ilmu dan saya ingin mengimplementasikannya kepada ibu-ibu semua tentang apa yang saya dapat di CGP ini. Kebetulan saya menjadi calon guru penggerak angkatan 10 Lampung Timur, dan kebetulan juga di TK Sumberagung itu ada 3 guru Bu, saya sendiri dan 2 guru saya yang lain. Langsung saja ya Bu, untuk mempersingkat waktu saya akan memaparkan tentang diseminasi penyerapan budaya positif. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun atau tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik tugasnya itu menuntun Bu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya sebagai siapa? Sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Jadi kita cuma menuntun, bukan menuntut. Bisa dipahami ya Bu, menuntun dan menuntut itu beda. Jadi kita sebagai guru ini tugasnya hanya menuntun, bukan menuntut ya. Jelas ya Bu? Ya. Lanjut. Budaya positif. Nah, tadi di awal sudah kita bahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan pelajar Pancasila. Nah, bisa dipahami Bu tentang budaya positif ini? Saya Bu, mungkin dari pemahaman Ibu kira-kira budaya positif itu yang seperti apa Bu? Kebiasaan yang baik. Nah, iya benar, kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik untuk menjadi yang lebih baik lagi. Gitu ya Bu ya. Kurang lebihnya. Ya, lanjut.
Konsep utama budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep utama budaya positif ini, yang kira-kira pernah ibu dengar itu yang mana? Keyakinan kelas sama disiplin positif. Iya, keyakinan kelas sama disiplin positif. Mungkin di sekolah ibu-ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas ya Bu ya, yang tentang disiplin positif. Kira-kira ibu tahu tentang disiplin positif itu yang seperti apa? Mungkin mengadakan kegiatan upacara setiap hari Senin. Oh iya, mungkin ya benar Bu. Disiplin ya. Kita mendisiplinkan anak untuk menaati tata tertib sekolah bisa ya. Maaf ini ya Bu, suaranya agak serak-serak basah karena lagi nggak enak badan ya Bu, mohon dimaklumi. Selanjutnya Bu, yang pertama ini tadi tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, serta menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa-siswanya. Maaf tulisannya. Ya. Dari sini dapat dipahami ibu-ibu bisa ya, dalam membangun budaya positif berarti kita harus membuat lingkungan belajar kita tuh yang positif dulu, aman, nyaman, agar anak-anak itu dalam belajar itu bisa teratur gitu loh Bu, misalnya kondusif gitu ya. Lanjut Bu. Kegiatan romantik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Tugas Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Bu, tangannya kita kepalkan satu. Ada depan yuk. Tangan satunya dikepalkan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di tangan ini. Bayangkan ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan kanan ibu, dan perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Terus tugas B rekannya yang satunya yang berhadapan dengan Anda Berusaha membuka. adalah tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda yang si A tadi. Coba menggoda dengan cara menghadik, membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawari dengan iming-iming memberikan sesuatu. Coba Bu, kita lakukan. Ayo Bunia, boleh kasih aku lihat kepala tanganmu ini ada apa? Boleh dong. Jangan dong. Bentar loh Bu, nanti tak kasih permen. Bu, di sini tuh ada apa sih Bu? Cantik loh kepala tangannya ibu ini. Boleh ya? Lihat sebentar aja, boleh ya? Ini loh Bu. Ini cantik loh ibu. Cantik loh ya. Cukup Bu. Kira-kira yang mengepalkan tangan membuka tangannya tidak? Tidak. Itu dari situ kita bisa belajar Bu. Kita kalau mempunyai sesuatu itu harus dipertahankan. Apapun yang orang lain iming-iming, kita harus mempertahankan hal tersebut. Begitu juga dengan yang menginginkan sesuatu, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dari filosofi tersebut kira-kira apa yang dapat Ibu pelajari? Mempertahankan harga diri mungkin bisa jadi. Ya benar, mempertahankan harga diri. Terus apalagi Bu? Yang merebut tadi, yang kira-kira ingin menguasai.
ingin melihat apa yang digenggam itu. Kira-kira apa Bu dari kegiatan itu tadi? Mempertahankan keyakinan juga bisa. Iya, benar Bu, mempertahankan keyakinan, berusaha merebut, berusaha mendapatkan yang kita inginkan, gitu ya Bu. Untuk yang kita inginkan, yang satunya mempertahankan yang kita punya, seperti itu ya Bu. Begitu juga dalam dunia pendidikan, ya Bu. Selanjutnya Bu, budaya positif. Apa makna budaya positif? Apa Bu maknanya budaya positif? Ayo. Nilai atau kebiasaan yang sifatnya positif, disiplin baik mungkin ya. Iya benar. Nilai atau kebiasaan yang bersikap positif dan baik. Ya benar. Lanjut Ibu. Nah di sini disiplin positif tadi ya Bu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disipula, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan. Disiplin adalah kemampuan memerintah dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi disiplin itu Bu, kecenderungan umum dengan dengan kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu datangnya dari diri sendiri Bu, bukan dari orang lain. Orang lain hanya gimana ya? Oh ini loh disiplin, misalnya di sekolah datang tepat waktu. Kalau diri kita tidak mendisiplinkan diri kita, walaupun di sekolah diterapkan harus datang tepat waktu, itu tidak akan terjadi. Nanti kita bahas lagi di materi selanjutnya ya Bu, tentang disiplin ini yang baik seperti apa untuk diri kita. Lanjut Bu. Nah ini yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Di sini tadi kebutuhan dasar itu apa saja Bu? Di sini dijelaskan ada 1, bertahan hidup, 2, cinta dan kasih sayang, 3, kesenangan, 4, kebebasan, 5, penguasaan. Coba saya mau tanya dengan ibu-ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Apa sih kebutuhan kita tentang bertahan hidup itu? Menurut Ibu, oh iya benar, makan minum. Terus tentang cinta dan kasih sayang, perlu nggak sih untuk bertahan kebutuhan dasar? Termasuk kebutuhan dasar bukan itu Bu, kasih sayang. Misal kalau nah iya benar, kalau kita sudah menyayangi pengennya disayangi juga, gitu kan ya Bu ya. Terus kesenangan, kebutuhan hidup bukan itu Bu, kesenangan. Kalau kita nggak senang gimana ya Bu, hidup kita hampa. Iya Bu, hampa. Jadi harus ada kesenangan, kebebasan. Kebutuhan hidup bukan Bu? Kalau kita terpenjara, kira-kira kita gimana Bu? Nah, ya berarti kebebasan itu termasuk kebutuhan dasar ya Bu ya. Terus penguasaan, nah kepenguasaan itu yang gimana? Ibu yang Ibu dapat tangkap itu kebebasan untuk kebutuhan hidup itu yang gimana? Kira-kira? Bebas melakukan sesuatu. Penguasaan itu, penguasaan itu. Oh iya, jabatan. Pasti setelah prestasi iya. Jadi di anak-anak itu juga penguasaan
pemaksaan itu butuh Bu. Mungkin di anak TK, oh saya ini pengennya itu nomor 1. Pasti gitu kan kalau kehidupan kita Bu. Itu termasuk penguasaan. Dari itu kita dapat simpulkan kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda tentang hal tersebut, tentang kebutuhan dasar. Jadi pandangan tentang kebutuhan dasar setiap orang itu berbeda ya Bu. Kita tidak dapat menyamakan. Tadi ada yang bilang bertahan hidup harus makan, harus minum. Tidak, sebenarnya tidak hanya itu Bu. Kebutuhan bertahan hidup itu, ya kan? Masih banyak kan Bu. Pandangannya dari sekian kita simpulkan jadi berbeda-beda. Lanjut Bu. Yang keempat tadi motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seorang lain, biasanya akan timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Dari motivasi perilaku manusia ini ada 3 ini Bu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira motivasi dari ibu-ibu itu yang seperti apa? Yang ada di diri ibu itu yang nomor berapa? Nomor 2 Bu. Oh iya, Ibu Sepdi yang nomor 2 ya Bu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Ibu Sepdi ini termotivasi kalau dia dapat imbalan, gitu ya Bu ya. Misalnya seperti apa Bu? Ya kalau dipuji-puji itu kan biasanya kita Oh iya, Bu Sepdi ini ternyata orangnya selain suka mendapatkan imbalan, dia ingin selalu disayang. Seperti itu ya Bu ya. Oh, selalu dipuji, iya. Kalau Bu Winda, gimana Ibu Winda? Kira-kira dari nomor 1 dan 3 ini motivasi Ibu Winda itu di nomor berapa? Untuk menghindari. Oh, nomor 1, Bu Winda katanya nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, biasanya timbul pertanyaan. Jadi Bu Winda ini masih takut untuk melakukan sesuatu. Masih baru Bu. Oh iya, oh jadi guru baru ya Bu Winda ya? Nah, pantes. Jadi sering belajar ya Bu. Nanti kita ngobrol di belakang, kita belajar bareng ya Bu. Sumber Agung ada 3 CGP-nya Bu. Kita bareng-bareng belajar. Jangan usah khawatir ya Bu. Nih Bu, dari ketiga motivasi ini yang menurut saya sangat dibutuhkan kita itu di yang nomor 3. Kalau menurut saya ya Bu, nanti kalau kira-kira saya dalam menyampaikan ini ada salah, japri ya Bu, di WA Bu, yang Ibu sampaikan kemarin itu nggak bener loh, gitu ya Bu ya. Tapi yang mendasar harus ada apanya ya, dasarnya gitu ya Bu. Lanjut Bu. Ya, di sini kita sampai di restitusi posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum. Nah, ayo Bu kita pelajari dulu. Sepertinya sebelum masuk ke restitusi ini sepertinya ibu-ibu ini udah ini ya capek kayaknya, habis ngajar harus ikut ini, perlu di refresh ini otaknya. Ayo perlu di refresh otaknya, yuk ikutin saya, berdiri semua. Ayo berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng atau permainan ini Bu? Oh, ayo kita regangkan tangannya dulu yuk. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Kalau saya ngomong pegang hidung. Kalau ada kata pegang,
berarti ibu-ibu pegang ya. Kalau nggak ada kata pegang berarti nggak usah dipegang. Pegang hidung, mulut. Nah, aduh, konsentrasi lagi ya. Pegang mata, pegang mulut, pegang tangan, pegang hidung, pipi. Lah, aduh, konsentrasi lagi. Ayo konsentrasi sekali lagi. Ayo Bu, konsentrasi lagi yuk. Tetap semangat. Terima kasih. Kita konsentrasi lagi. Sudah bisa konsentrasi, ibu-ibu boleh duduk lagi. Ayo kita konsentrasi lagi ya Bu. Kita belajar restitusi posisi kontrol guru. Satu, sebagai penghukum. Di sini siapa yang berperan sebagai penghukum, sebagai guru? Boleh tidak? Ayo kita pelajari. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seseorang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Patuhi saya atau awas. Nah, penghukum ini Bu, nggak cuma fisik. Kamu nakal, kamu nggak baris, ngapain aja sambil nyupit. Itu memberi hukuman, gitu kan Bu? Kalau saya, karena saya juga masih belajar ya Bu. Terus nggak cuma fisik dengan cara memukul atau mencubit. Di sini juga ada yang verbal. Jadi mengatai anak, awas kamu ya. Kalau besok lagi masih terlambat, awas kamu ya. Itu termasuk memberi hukuman Bu. Ya. Jadi Bu, kemarin saya pernah sama wali murid itu gini. Aku nggak tahu loh Bu jibit anakku, nggak tahu loh Bu ngeplak. Tapi aku bergini Ibu. Awas yang engkau tak juir. Itu juga memberi hukuman ya Bu. Katanya nggak galak, nggak jibit. Hukuman itu bukan cuma fisik, ada verbal, kata-kata juga. Nah, yang kedua, lanjut lagi yang kedua ya Bu, membuat rasa bersalah. Di posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Seperti ini Bu. Aduh, kita kenapa telat terus? Terus kalau telat terus setiap hari, ibu yang susah, muridnya berkurang. Apa nggak kasihan sama ibu? Nah, di situ dia menekankan rasa bersalahnya itu ke anak. Jadi membuat rasa bersalah, menekankan rasa bersalahnya karena anak tersebut tidak datang tepat waktu. Seperti itu Bu. Yang ketiga, posisi teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini bisa negatif maupun positif. Nah, di teman ini bisa negatif maupun positif. Yang seperti apa sih Bu? Apa posisi sebagai teman itu? Anak itu kayak kita rangkul. Kita bukan berperan sebagai guru, tetapi sebagai sesama teman. Saat ngobrol gitu, saat ada masalah ngobrol kita itu sebagai teman. Terus ada sisi negatif dan positifnya. Apa gimana Bu? Coba sisi positif negatifnya itu yang seperti apa? Kalau sebagai teman di anak TK, mungkin negatifnya gini ya Bu, anak itu jadi ketergantungan dengan kita. Papa jatuh gitu Bu, ini gini lapor, dikit-dikit lapor, karena kita selalu welcome dengan anak itu, gitu ya Bu ya. Lanjut aja ya Bu, mempersingkat waktu. Yang kelima, manajer. Posisi ini, kok langsung kelima? Oh iya, pemantau. Aduh, ternyata saya yang tidak ini konsentrasi. Aduh, maaf ya Bu, ternyata saya tidak konsentrasi. Yang keempat, ya minum dulu, mana minumnya ya, bentar.
Maaf ya Bu, minum dulu. Ya, posisi pemantau. Dalam posisi ini, guru berperan sebagai pengawas atau memantau murid berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Nah, bisa dipahami Bu, sebagai pemantau ini kira-kira gambarannya seperti apa? Ibu-ibu udah paham ya? Udah diterapkan Bu? Insya Allah masih mulai Bu. Oh iya, hebat. Yang kelima ini baru yang kelima Bu. Maaf ya. Yang kelima, manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi tertinggi ini sepertinya ya Bu ya. Dia melibatkan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Nah gitu. Kira-kira Bu, setelah 5 posisi kontrol ini, saat ini ibu-ibu itu berada di posisi yang mana? Ayo. Dan pemantau mungkin. Oh, kok mungkin ya? Aduh, ini masih bisa dirubah ya Bu ya. Jangan juga jadi penghukum. Iya Bu. Kalau penghukum itu membekas sakitnya gitu loh Bu. Aduh. Ya. Nah, gimana Bu, cerita? Ayo. Ini Bu, waktu aku masih SD Bu, SD kelas 3 kalau nggak 4. Ceritanya itu rebutan pulpen sama temanku, namanya itu siapa ya? Hidayah. Ceritanya itu waktu baru masuk kelas ya Bu. Baru masuk kelas itu apa ya? Kan turun apa tuh ya? Waktu itu kan masih nulis kan dikte itu ya Bu ya. Nah itu tuh pulpennya kan jatuh ceritanya itu lah. Kita kan ribut sana gitu. Nah gurunya itu tahu orang bertiga itu yang diginiin. Kamu ini ya ribut aja dari tadi. Mau kamu saya hukum di WC. Nah itu langsung diem Bu. Gimana ya? Langsung di WC. Kan waktu itu WC nggak kayak sekarang ya Bu ya. Sekarang kan bersih. Dulu tuh di WC langsung Bu. Itu langsung diem, anak tiga ini takut. Nah sampai sekarang tuh masuk ketemu gurunya tuh masih inget dong. Wah WC gitu. Ya makasih Bu. Terima kasih Ibu, itu pengalaman Ibu Isti ya. Dihukum waktu SD. Tahun berapa itu Bu? Tahun berapa ya? 80. 80-an 9 ada. Ya ampun, 89 masih bekas Bu sampai 2024. Ya. Berarti apa? Posisi kontrol sebagai penghukum itu selalu membekas ya Bu buat anak ya. Jadi diharapkan jangan sampai kita sebagai guru, sebagai pendidik, kalau bisa dihempas itu yang penghukum itu ya Bu ya. Nah, lanjut ya Bu. Keyakinan kelas. Nah ini tadi sudah ada yang ngomong, katanya keyakinan kelas sudah ada yang buat di sekolah ini. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan dalam kelas. Pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curhat, pendapat atau diskusi bersama. Nih keyakinan kelas. Kebetulan saya sudah membuat keyakinan kelas ini Bu. Di sini juga ada videonya. Mohon Bu operator bisa di ini. Nah ini Bu lihat. Di sini Bu, karena di sekolah saya kebetulan satu guru itu satu kelas itu ada 2 guru. Jadi kita buatnya bersama-sama, duduk bareng melingkar. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan warga kelas ya Bu, nggak cuma Bu gurunya aja. Jadi harus disepakati bersama murid-murid. Nah ini bisa Ibu dengarkan.
Tuh, lihat tuh. Ini dalam pembuatan keyakinan kelas ya Bu. Kita melibatkan murid, kita sepakati bersama. Bisa Ibu-ibu lihat. Iya nih Bu, ini keyakinan kelas TKA. Kita harus sabar menunggu giliran. Yang pertama biasanya di kelas TKA itu sebelum masuk kelas kami melakukan baris di depan kelas bareng-bareng. Dengan ini kami menggunakan gambar ya Bu untuk keyakinan kelasnya biar anak-anak lebih memahami. Bisa kalau anak itu biasanya kalau cuma kata-kata itu sering lupa, tapi kalau dilihatin gambar kan dia lebih lebih eleng karena dari gambar dia bisa menarik gitu ya Bu ya. Nih tuh yang kedua boleh ribut nggak gitu. Bu guru TK itu harus aktif ya Bu ya, kreatif seperti ini buat sendiri loh Bu gambarnya ya Bu. Nggak boleh makan di kelas, termasuk kesepakatan kelas kami ya Bu. Lanjut Bu, kita cut aja ya Bu sampai sini ya. Nanti kalau lihat video ini ibu-ibu nggak fokus ke saya. Di dalam keyakinan kelas tadi kita banyak membuat keyakinan kelas, kita tempel di ditempel di papan informasi. Jadi setiap anak datang dia akan melihat gambar-gambar keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Lanjut Bu. Ini yang tadi itu Bu. Di sini ada segitiga restitusi. 1, yaitu validasi tindakan yang salah. 2, menstabilkan identitas. 3, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya ben nggak kesel ngeluarin ibu ngomong ayo Bu. Jadi ada videonya, ibu-ibu bisa menyimak videonya sambil saya menjelaskan. Ini Bu penerapan segitiga restitusi. Ibu-ibu dapat memahami, diharapkan dan ibu dapat memahami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut
berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga. Nah, ini Bu, di sini ada seorang guru yang menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah yang dihadapi seorang murid. Ibu-ibu dapat menyimaknya ya Bu, nanti kita lanjutkan diskusinya. Siap, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Nah, jadi Bapak ini Bu, dia yang pertama menstabilkan identitas. Dia menanyakan masalahnya apa. Dia menstabilkan identitas. Kenapa? Marah-marah, iya jelas saya juga akan marah kalau saya difitnah, gitu kan tadi ya? Ya, Bapak ini berperan menstabilkan identitas, menstabilkan rasa marahnya. Setelah itu memvalidasi apa tadi Bu? Memvalidasi permasalahannya ya, menanyakan kenapa bisa berbuat seperti itu untuk mempertahankan harga dirinya. Kata si anaknya yang tadi gitu kan, setelah mendapat memvalidasi permasalahannya, kemudian bapaknya menanyakan keyakinan, kira-kira kalau berbuat seperti itu dengan marah-marah, membentak, itu sesuai dengan keyakinan kita enggak? Ternyata jawabannya apa? Tidak. Nah seperti itu Bu, kita dalam menghadapi masalah itu harus seperti ini. Tapi tidak semua permasalahan yang kita temui di sekolah harus diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Ada juga Bu, kemarin bisa Bu lanjut. Enggak usah. Jadi aku mau diikin ada tulisannya mana? Tulisan mana? Yakin lah Pak. Iya. Aku mau tetes Bu. Nah, ini Bu, nih penerapan segitiga restitusi. Nah, kebetulan kemarin saya menemukan permasalahan di kelas, yaitu ada salah satu anak nah di sini videonya tidak dapat terputar ya Bu.
anak ini namanya Risa. Dia itu anaknya aktif banget. Tapi tiba-tiba saat melakukan permainan, saat bermain di luar sekolah, dia menemukan sampah, dan sampah itu dengan apa ya, tanpa apa-apa dia itu langsung mengambil, melemparnya ke sembarang arah gitu. Karena kemarin saya sudah mendapatkan ilmu tentang segitiga restitusi ini, coba saya terapkan. Saya panggillah si Risa ini, saya duduk berhadapan dengan dia, saya tanyakan kenapa. Saya mencoba mengidentifikasi apa tadi? Ya, segitiga. Nah, yang pertama itu memfasilitasi identitas. Nah, saya tanyakan menstabilkan identitas. Saya pertama menanyakan, tadi Risa ngapain? Kenapa buang sampah sembarangan? Katanya, ganggu Bu, kok ada sampah di depanku tak buang gitu aja. Terus buangnya kemana? Buangnya tak lempar gitu aja Bu. Jawabnya gitu. Terus kalau dilempar begitu aja, sampahnya langsung hilang. Iya, langsung bersih. Saya lihatnya sepet, katanya gitu. Terus ini saya kali lagi, saya memvalidasi masalahnya. Kata dia gitu, saya itu gak suka kotor, tapi buang sampahnya sembarangan. Saya terapkan, boleh kalau ibu juga kalau melihat sampah pasti akan mengambilnya terus membuangnya. Saya juga akan melakukan, ibu akan melakukan seperti yang Risa lakukan. Tapi karena kemarin kan ibu udah, tapi ada sampah, kotak sampah di situ, jadi buang sampahnya di kotak sampah gitu. Kurang lebihnya saya begitu Bu. Saya coba menerapkan segitiga restitusinya. Lanjut ya Bu. Nih, tujuan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan perbaiki diri dari kesalahannya. Nah, dari segitiga restitusi tadi banyak sekali pelajarannya ya Bu. Dari mengidentifikasi masalah, memfasilitasi, terus meyakini keyakinannya, gitu kan Bu. Di sini tujuannya buahnya tuh dapat menghasilkan murid yang mandiri. Yang pertama, terus yang kedua bertanggung jawab. Selain sebab dengan lingkungannya, bertanggung jawab dengan dirinya. Seperti masalahnya Risa tadi, dia bertanggung jawab dengan dirinya dengan tidak membuang sampah sembarangan, gitu, ya kan Bu? Selain itu, membantu murid memiliki tujuan disiplin positif. Nah, di sini kembali lagi ke disiplin positif yang pertama. Berarti materi semua ini berkesinambungan ya Bu ya. Kira-kira di sekolah Ibu, dari apa yang saya paparkan tadi, sudah ada yang diterapkan apa belum? Sudah ya Bu ya. Ya itu ya, yang keyakinan kelas itu pasti. Nah, sudah kan yang keyakinan kelas. Nah, yang segitiga restitusi itu kira-kira gimana Bu? Nah, Belum nyoba Bu. belum nyoba. Coba sudah selesai kayaknya ya Bu materinya ya. Kita buka pertanyaan atau umpan balik mungkin dari ibu-ibu semua. Dari apa yang telah saya paparkan di depan tentang segitiga restitusi, disiplin positif, dan posisi kontrol, mungkin ada yang mau ditanyakan atau umpan baliknya untuk saya pribadi agar lebih baik lagi dalam menyampaikan apa yang saya dapat nantinya gitu. Mohon masukannya mungkin. Oh iya Ibu Sepdi. Baik Bu, sebelumnya saya mau memberikan tanggapan positif dari pemaparan Ibu Mita tadi. Saya rasa sudah cukup bagus
bagus, sudah mudah untuk dipahami. Saya rasa sudah cukup dalam hal pemaparan atau pembuatan PPT-nya. Untuk yang pertanyaan yang belum kami lakukan itu untuk segitiga restitusi. Nah, contohnya apakah hanya kejadian atau peristiwa membuang yang sampah sembarangan itu, atau memang butuh diselesaikan dengan segitiga restitusi, atau membuang sampah pada sembarangan itu cukup diselesaikan dengan cara yang biasa, maksudnya sebagai peringatan atau seperti apa. Dan contohkan apa ya peristiwa yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya itu menggunakan segitiga restitusi yang kita hadapi aja di sekolah masing-masing. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk umpan balik serta pertanyaannya ya Bu. Terima kasih Bu Sedi untuk umpan baliknya. Tadi ada pertanyaan apa tadi Bu, masalah yang buang sampah sembarangan itu harus diselesaikan dengan cara segitiga restitusi atau cuma dengan peringatan gitu ya Bu? Sepertinya saat buang sampah sembarangan itu tuh cuma cukup dengan cara pemberian peringatan. Tapi kemarin itu kebetulan karena saya mungkin baru mempelajari, baru tahu tentang segitiga restitusi Bu. Jadi saya coba gitu loh Bu. Saya belajar, saya cobalah saya selesaikan dengan cara segitiga restitusi, kira-kira baik atau tidak. Nah, seperti itu. Sebenarnya tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau cuma buang sampah sebenarnya nggak perlu Bu, diperingatin aja udah. Nah, terus tadi ada pertanyaan lagi, contoh yang harus diselesaikan dengan cara segitiga restitusi gitu ya Bu? Mungkin dengan permasalahan apa yang sering kita temui Bu ya di dalam kelas itu? Biasanya ada anak yang dia itu sering membuat ulah saat kita memberi pembelajaran, saat kita memberi materi gitu ya Bu. Anak itu selalu menonjol-nonjol, ingin sekali diperhatikan. Nah, mungkin di kondisi anak yang seperti itu perlu kita membuat segitiga restitusi. Karena untuk menyelesaikan masalah anak yang seperti itu, mungkin kebutuhan pokoknya tadi Bu, kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Nah, kalau ada yang tidak terpenuhi itu kita bisa menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Seperti itu Bu. Kalau menurut Ibu ini ya, saya kembalikan lagi, minta masukannya ya. Kalau anak itu tuh seringnya membuat masalah di kelas, sering mencari perhatian, kira-kira kalau anak yang seperti itu tuh kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi Bu? Kasih sayang. Nah iya, benar. Nah iya, makanya dia mencari perhatian, mencari itu. Nah itu bisa kita selesaikan dengan cara restitusi itu tadi Bu, mengidentifikasi masalahnya. Yang pertama, terus memvalidasi permasalahannya apa, dan kemudian meyakininya gitu kan. Bisa bisa dimengerti Bu? Mungkin itu. Nah, ini masih ada yang masukkan lagi Bu? Ada lagi pertanyaan atau umpan baliknya untuk penyampaian saya? Atau tambahan apa Bu kira-kira? Atau Bu itu kira-kira apa? Ayo. Cukup saya Bu. Cukup. Dari Bu Nia? Bu Nia mungkin di sekolahannya ada masalah apa kira-kira itu?
termasuk permasalahan yang apa gitu mungkin. Mungkin ada Bu yang ingin bertanya atau mau memberi masukan lagi. Saya mau bertanya tentang murid saya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Bu Nia tentang masalah yang dihadapi terhadap murid. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nah, di kelas saya ini ada anak yang dominan sendiri, menyendiri, asik sendiri, dipanggil itu tidak merespon, terus pokoknya asik lah sendiri. Itu seperti apa ya Bu ya? Anak berkarakter yang seperti apa? Apakah itu anak yang berkebutuhan khusus? Apa bagaimana? Mohon pengertiannya Bu. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Nia ini tadi di luar dari ini ya Bu, tapi coba saya jawab. Nanti kalau ada yang bisa membantu tolong dibantu ya Bu ya. Jadi di kelas Bu Nia itu ada satu anak yang dia itu pendiam, ditegur nggak menyapa, diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya Bu ya. Menurut saya dia itu mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumah dia itu hanya gimana ya, ayah ibunya pekerja, jadi dia dibiarkan. Tidak di rumah. Oh pantes. Oh iya, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi juga. Ada juga dari faktor lingkungan juga bisa, dari keberkebutuhan khusus juga ada Bu. Mungkin sebagai guru ya Bu, kita sebagai guru kita harus melakukan pendekatan dulu Bu. Kita dekatin, kita penuhi dulu kebutuhan dasarnya anak. Jadi sepertinya kan seperti itu kebutuhan dasarnya kurang ya Bu, karena orang tuanya yang satu kalau ibunya keluar negeri, kerja di luar negeri, terus di rumah cuma dengan ayahnya, dan otomatis seorang ayah itu pasti sibuk kerja, dan mungkin dia anak dialihkan ke gadget biar dia bisa ditinggal gitu. Di rumah dia kira-kira ada berapa Bu? Cuma dia sama ayah. Oh iya, berarti dia juga kurang sosialisasi. Itu Saya sebagai gurunya bagaimana tadi? ya, sebagai gurunya anak itu pasti kurang bersosialisasi. Jadi ibu harus melakukan pendekatan secara bertahap, terus menerus. Pertama, ibu tanyakan dulu ke orang tuanya, kenapa anak seperti ini gitu. Karena kalau menurut saya anak yang seperti itu sampai tanya pun gak akan jawab, diam gitu kan. Nah, jadi kita segitiga restitusinya itu tadi kita dengan orang tua. Seperti itu ya Bu ya. Kan? Masalahnya apa? 1 tahun ya Bu ya, 2 semester. Udah 2 semester seperti itu gak ada perubahan gitu ya Bu. Berarti ibu bertanya dengan orang tuanya dulu. Segitiga restitusinya bisa diterapkan ke orang tua. Terus naik ke TKP nggak Bu seperti itu? Umurnya berapa ya Bu? Kayaknya sih kalau seperti itu dipertahankan dulu aja ya Bu. Kasihan dulu TKB-nya itu. Ya enggak gitu juga kali Bu. bisa mengikuti Karena kayaknya dia itu pensil keterlambatan gitu ya Bu ya. Keterlambatan belajarnya kan ada. Jadi kalau janganlah Bu. Kalau ibu itu harus lebih telaten lagi, terus dicari identifikasi masalahnya seperti apa. Setelah menemukannya, ibu bisa menggali menemukan cara menyelesaikannya seperti apa. Setelah itu barulah ibu bisa membuat anak itu lebih baik lagi seperti itu. Ada pertanyaan lain, Bu Nia, bisa diterima penjelasan dari saya? insya Allah bisa akan diterapkan selalu
mendampinginya. Iya, ibu harus selalu mendampingi dia Bu, karena menurut saya dia tuh juga butuh berkebutuhan khusus, termasuk berkebutuhan khusus, dia perlu pendampingan dari ibu gitu. Dari mungkin cukup Bu. Oh iya, terima kasih sama-sama. Ada pertanyaan lagi atau cukup Bu? Oh iya, dari Bu Esti Roma. Ini maaf loh Bu. Saya juga seperti Bu Nia ya Bu. Bu Nia tadi anaknya ini ya Bu, sendiri ya Bapak sendiri. Nah, kalau di tempat saya di TKP itu ini Haikal, dia itu anaknya gini Bu, mintanya ini, kalau ada apa mau main nyari mbahnya, mau apa-apa nyari mbahnya dulu gitu loh. Nah, kita sebagai ibu kan nggak enak ya Bu, keluar terus dilihat apa nanti teman-teman katanya kok anak itu aja yang di caranya apa Bu? Perhatikan, padahal kan anaknya banyak, tapi kalau dia diperhatikan apa ini loh Bu, nggak mau masuk lagi gitu. Gimana caranya gitu loh, maksud saya itu upaya mereka tuh bisa di dalam gitu. Jadi minta pemecahannya gitu. Terima kasih. Baik Ibu dan baik, dari permasalahannya Ibu Istiqomah tadi ya, ada satu anak dia itu tidak mau apa-apa tergantung dengan mbahnya. Nah, menurut saya gimana ya, anak tersebut itu kurang sosialisasinya mungkin di masyarakat, ditinggal ibunya juga, ya. Jadi kurang sosialisasi dan dia cuma bergantung, mungkin karena dia di rumah dengan mbahnya. Apa takut ditinggal kan ibunya nggak ada, bapaknya juga kerja tinggal sama mbahnya, takutnya juga mau ditinggal juga gitu berarti. Oh iya, mungkin seperti itu Bu. Jadi sampean itu PR sampean banget itu Bu. Jadi sampean itu harus ekstra. Gimana ya, kita itu sebagai guru posisi kita itu sudah salah kalau semua anak didik itu perlu perhatian kita, ya kan Bu? Tapi kalau ada anak satu anak didik yang seperti itu dan perlu perhatian kita yang lebih, kita jadi tidak enak dengan yang lain gitu kan. Tapi gimana kalau anak yang seperti itu kita tinggalkan? Padahal itu kan masalah kita. Jadi kita sebagai guru itu kayaknya nggak ada, gimana, nggak ada pemecahannya gitu kan. Jadi ini kalau menurut pandangan saya ya Bu, sampean itu sebagai guru harus ekstra lagi membuat maksudnya melakukan pendekatan dengan si Haikal itu tadi tuh lebih ekstra lagi, maksudnya saat belajar mungkin saat mau menulis keluar gitu, mau mengerjakan sesuatu pekerjaan lembar kerja gitu, keluar dulu gitu kan Bu. Nah, sebelum ibu melakukan mendampingi anak yang lain, didulukan gitu, maksudnya didampingi ibu, dirangkul. Mungkin yang posisi itu tadi bisa ibu sebagai teman, gitu kan? Nah, jadi ibu duduk bareng gitu, ibu motivasi, aduh Haikal gimana sih? Terus kalau kayak gini terus Haikal nggak kasihan sama ibu, bisa gitu. Sampai Haikal lari-lari kencang, ibu nih yang sudah tua, kalau ngejar-ngejar Haikal nggak bisa lari, bisa gitu kan? Setiap kita motivasi, kita gimana memberi masukan, setiap hari jangan bosen-bosen. Itu tadi juga bisa Ibu Nia buat si anak ibu tadi ya gitu. Pelan-pelan kita ngobrol sebagai teman, memosisikan diri sebagai teman. Itu juga bisa Bu. Gimana Ibu? Bisa diterima ya Bu ya? Nah, mungkin cukup atau masih ada pertanyaan lagi Bu? Baik, kalau cukup, demikian tadi pemaparan tentang diseminasi budaya positif
yang dapat saya paparkan kepada ibu-ibu. Kurang lebihnya apabila tadi saya dalam menyampaikan ada kesalahan atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu-ibu semua saya mohon maaf. Saya minta umpan positifnya ya, umpan baliknya ya Bu, bisa dijapri ke saya apabila tadi ada materi saya yang masih ada kayaknya ini kurang pas gitu ya Bu, boleh dikasih diumpan balikan tapi dengan dasar ya Bu, jangan dengan Bu aku nih nggak setuju kalau ini ternyata nggak ada dasarnya gitu, jangan ya Bu, gitu ya Bu. Cukup dari saya dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator pembawa acara ya Bu. Terima kasih kepada Ibu Mita Agustina atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing ya Bu ya. Demikian acara demi acara telah kita lalui. Apabila tadi ada kesalahan dalam pembawa acara saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.